Halo peserta Run for Love 2022, perkenalkan nama saya Kenneth Jonathan. Hari ini saya akan berbagi sedikit dan sharing materi sedikit tentang tim, atau saya akan bagi ke 3 bagian pada hari ini. Pertama, saya akan menceritakan bagaimana cara memanage sebuah tim, bagaimana cara menentukan orang-orang yang tepat untuk job desk yang tepat, dan terakhir adalah bagaimana cara membagikan tugas dengan baik dan efisien. Kita langsung saja masuk ke yang pertama. Oke, berbicara soal tim atau orang-orang yang berada di dalam tim gitu ya. Menurut saya tim ini adalah bagian yang terpenting dari sebuah project atau dari sebuah usaha gitu. Karena tim atau orang-orang yang ada di dalamnya itu ibaratkan mesin atau roda dari sebuah kendaraan. Jadi mereka yang membuat sebuah kendaraan jadi bisa melaju, membuat sebuah project jadi bisa terjadi, membuat sebuah usaha jadi bisa melesat, dan itu semua tidak lepas dari peranan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Nah, jadi yang pertama, yang paling penting adalah kenali dulu member tim kalian, atau kenali dulu sifat-sifat dari personal-personal di tim kalian, sehingga kita bisa memilih orang mana yang cocok untuk job desk yang mana, seperti itu. Dan biasanya saya sangat suka dengan menggunakan tes kepribadian atau MBTI. Nah, kita akan bahas sedikit tentang MBTI dan sifat-sifat orang-orang sehingga nanti yang cocok untuk pekerjaannya apa, seperti itu. Untuk di MBTI sendiri ada berbagai macam kepribadian. Di MBTI ini ada dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu extrovert atau introvert. Yang kedua sensing atau intuition atau S atau N. Yang ketiga itu ada thinking atau feeling, T atau F. Dan yang keempat ada judging atau perceiving, itu J atau P. Nah, nanti ini akan menjadi satu kesatuan. Contoh, kamu adalah ISTJ, atau kamu ENFP, atau kamu INFP, atau INTJ. Nah, ini akan menjadi satu kesatuan. Dan kita akan bahas masing-masing satu persatu. Oke, yang pertama itu ada introvert dan juga extrovert. Dua tipe kepribadian ini mungkin yang paling sering kalian dengar sehari-hari gitu ya. Dan ini itu sebenarnya menunjukkan adalah bagaimana cara kamu berinteraksi dengan orang lain atau dengan dunia luar gitu ya. Lalu apa bedanya nih introvert atau extrovert? Kalau introvert itu adalah kepribadian yang cenderung lebih aktif dalam berpikir sendiri, merasa lebih berenergi saat dia bisa mendapatkan ketenangan saat dia sendiri. Bukannya dia jadi tidak bisa bersosialisasi atau misalkan nggak bisa jadi beradaptasi dengan banyak orang, bukan. Cuma dia merasa lebih cepat capek, lebih cepat lelah aja kalau misalkan harus berinteraksi banyak dengan orang-orang. Sebaliknya, kalau untuk ekstrovert, dia itu adalah kepribadian yang sangat suka dengan interaksi sosial. Dan dia sangat bersemangat untuk menghabiskan waktu dengan orang lain. Dan dia juga lebih suka bertindak nih daripada berpikir. Kalau tadi introvert lebih sukanya sendiri, berpikir. Kalau misalkan ekstrovert lebih suka, dia bertindak langsung ke lapangan, langsung melakukan halnya, seperti itu. Itu untuk introvert dan juga ekstrovert. Nah, yang kedua ini ada sensing atau S dan intuition atau N. Gitu. Nah, kalau sensing ini adalah orang-orang yang lebih sukanya praktis dan realistis. Jadi lebih tertata, lebih terstruktur, lebih realistis gitu. Sedangkan kalau N atau intuition, ini orang-orang yang biasanya suka berpikirnya berimajinasi, suka abstrak, suka mengandalkannya intuisi gitu ya, bukan apa yang fakta dan realistis, bukan, tapi lebih suka yang berimajinasi dan abstrak gitu. Nah, biasanya orang S itu yang lebih terhadap detail, terhadap terstruktur. Kalau orang N, intuition, lebih kreatif dia karena dia bisa otaknya berpikir keluar, bisa berimajinasi, abstrak, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, yang ketiga itu ada thinking dan juga feeling. Di sini menentukan bagaimana cara kalian menimbang dan membuat sebuah keputusan nih. Apakah berdasarkan thinking atau berdasarkan feeling kalian? Nah, seseorang yang memiliki tipenya thinking cenderungnya logis dan juga konsisten. Jadi dia berpikir nih untuk menentukan suatu keputusan itu lebih logis, logiknya lebih jalan gitu. Sedangkan kalau F itu biasanya lebih berdasarkan sifat emosi yang dirasakan aja. Oh, menurut kata hatinya seperti ini, atau menurut saya, atau misalkan perasaan orang lain begini nih. Jadi dia lebih menggunakan perasaan gitu. Bukan berarti satu baik atau satu buruk, tapi ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang keempat itu adalah judging dan perceiving. Kalau untuk tipe yang judging ini adalah tipe yang teguh pendiriannya dan juga tegas kalau untuk tipe judging.
Sedangkan kalau untuk tipe perceiving ini, dia lebih cenderung fleksibel dan adaptif terhadap suatu keadaan atau terhadap suatu masalah atau apa. Dia lebih fleksibel dan adaptif. Sedangkan judging, dia ini yang lebih strict, teguh, dan juga tegas. Jadi kalau misalkan mungkin ada aturan, kalau yang satu lebih fleksibel, yang satu lagi pokoknya aturannya seperti ini saya harus ikutin, lebih terstruktur, taat peraturan. Jadi dia lebih teguh pendiriannya seperti itu. Nah, nanti tinggal kalian bisa coba mungkin untuk akses tes MBTI di rumah atau di website ada banyak. Kalian bisa lihat nanti apa nih kombinasi dari kepribadian kalian. Nah, jadi itu tadi beberapa penjelasan tentang kepribadian-kepribadian. Nah, kalian bisa coba cek di website atau misalkan untuk cek di internet. Di situ akan banyak ada tuh, cari aja tes MBTI atau tes 16 kepribadian. Nanti kalian bisa lihat kombinasi kalian apa nih. Apakah kalian introvert atau extrovert? Apakah kalian sensing atau intuition? Thinking atau feeling, dan judging atau perceiving. Tinggal nanti disatuin. Apakah kalian ternyata INTP, ENFP, ENTJ, INTJ atau apa? Dan nanti kalian bisa lihat, oh saya kepribadiannya berarti yang seperti ini. Berarti saya nggak cocok nih kalau untuk jadi tim kreatif karena saya kurang abstrak dan berimajinasi orangnya. Kalau misalkan kamu lebih detail ya dan juga terstruktur, berarti cocok untuk keuangan nih kayaknya. Nah itu nanti bisa dicek dengan tim kalian masing-masing. Setelah tadi kita tahu gitu ya untuk kepribadian kalian masing-masing, atau mungkin bisa tahu juga kepribadian teman-teman kalian, sekarang kalian bisa tentukan nih kalian cocoknya di bidang yang apa atau di divisi yang seperti apa, supaya kalian bisa passion saat menjalankan divisi kalian dan juga bisa maksimal seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas divisi-divisi yang ada tuh apa aja sih. Dalam menjalankan sebuah bisnis, ada 4 pilar terpenting yang harus ada nih saat menjalankan bisnis. Yang pertama itu adalah HRD. Secara gambaran besar, HRD ini mengelola sumber daya manusia. Ada operasional. Kalau secara gambaran besar, operasional ini adalah yang menjalankan atau yang membuat produk untuk sebuah usaha. Yang ketiga ada marketing. Marketing ini gunanya adalah pemasaran, dia melakukan branding, sales, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah finance. Finance ini adalah yang biasanya berhubungan dengan uang. Dia mengerjakan catatan keuangan, dia mengerjakan hitung-hitungan uang, dan lain sebagainya. Oke, kita akan masuk lebih detail untuk yang HRD. Oke, sekarang kita akan masuk lebih dalam ke HRD. HRD ini secara analoginya kita akan analogikan seperti seorang pemancing atau nelayan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tahu pemancing atau nelayan itu, mereka tugasnya adalah ke laut gitu ya, memancing ikan, dapetin ikan, nanti diseleksi nih ikan yang bagus untuk dijual atau untuk ke pasar, mana ikan yang udah nggak bagus dan lain sebagainya. Nah, HRD itu di perusahaan nanti, HRD itu sama persis seperti pemancing gitu ya. Jadi ada 3 step yang biasanya dilakukan HRD secara keseluruhan. Pertama nih, dia pancing dan seleksi ikan mana yang mau masuk ke kolam dia. Yang kedua adalah dia harus memelihara ikannya gitu ya. Dipelihara supaya gede, supaya gendut, supaya sehat dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah memikirkan nanti saat melepaskan ikannya seperti apa. Nah, seperti yang kalian bisa lihat nih, di sini ada laut gitu ya dengan berbagai macam ikan. Di sini ada kolam-kolam kecil nih, ada kolam A, kolam B, kolam C. Nah, ini tuh diibaratkan sebagai company A, company B, company C, company D, dan lain sebagainya. Dan masing-masing company punya pemancingnya masing-masing, punya nelayannya masing-masing. Nah, mereka ini harus ke lautan untuk memancing nih. Ikan yang saya mau pancing itu ikan seperti apa? Nah, ikan ini itu sebagai analoginya adalah orang-orang yang sedang mencari kerja gitu ya. Ada orang yang mencari kerja, kita harus seleksi, kita harus pancing yang mana yang sesuai dengan perusahaan kita. Contoh, kita perlunya ternyata supir nih, ya berarti dari berbagai macam ikan, ada yang dia supir, desainer, ada dia arsitek, ada apa. Berarti kita cari dulu nih supir. Dari supir kita seleksi lagi. Ada proses interview, ada proses pengiriman CV, ada proses lagi misalkan tes sebelum masuk ke dalam perusahaannya. Nah, itu disaring dulu nih, dipancing, disaring gitu ya. Saat kita sudah menemukan ikan yang bagus, baru kita masukin ke kolam kita. Nah, jangan sampai kita dapat ikan yang toksik. Jangan sampai kita dapat ikan yang beracun. Kalau kita dapat ikan yang beracun dan toksik, nanti saat di kolam kita bisa menular ke ikan-ikan yang lain yang sudah sehat, yang sudah bagus. Takutnya nanti jadi toksik juga. Nah, oke, itu step pertama. Step selanjutnya adalah di dalam kolam. Nah, di dalam kolam ini kita harus memastikan nih gimana cara bisa kasih makan ikan. Gimana supaya ikannya bisa sehat, bisa gendut. Gimana supaya ikannya bisa nyaman nih tinggal di sana. Ikannya bisa bertumbuh atau enggak nih, gitu ya. Terus ada nggak polisi ikan yang mengatur ikan-ikannya.
Nah, di situ nanti di dalam perusahaan ada tuh banyak, berarti harus dikasih training untuk karyawan-karyawan, itu berarti tugas HRD. Berarti harus dikasih juga fasilitas-fasilitas supaya karyawan nyaman. Terus ada juga peraturan perusahaan, kalau misalkan melanggar dapat surat pelanggaran, ada dapat reward and punishment, itu semua berarti ada di HRD juga, itu yang mengatur di dalam kolam. Yang terakhir adalah melepaskan. Melepaskan itu apa? Setelah ikan ini tua, sudah ikan ini sudah mau pensiun dan lain sebagainya, bagaimana supaya kita nggak hanya membuang ikannya begitu saja. Ikan tua ini harus tetap kita kasih uang kompensasi, harus tetap kita jaga hubungan baik. Keluarga dari ikan-ikan itu gimana? Ada anaknya, ada orang tuanya, itu juga jadi salah satu tanggung jawab perusahaan dan HRD. Seperti itu. Jadi untuk HRD kurang lebih gambaran besarnya adalah selalu bersangkutan dengan para pekerja atau dengan sumber daya manusianya. Seperti itu. Oke, selanjutnya tadi kita sudah bahas HRD, sekarang bahas sedikit tentang operasional nih untuk tim operasional. Nah, apa sih tugas atau job desk dari tim operasional? Tim operasional ini adalah tim-tim yang menjalankan daily basis kalian. Apakah membuat produk atau misalkan kalau untuk jasa berarti yang menjalankan jasanya nih, tim operasionalnya yang bertanggung jawab terhadap semua kelangsungan pembuatan produk dan jasa tadi. Dan untuk tim operasional ada satu yang harus dicapai, yaitu namanya adalah operational excellence. Nah, apa itu operational excellence gitu ya? Operational excellence itu diambil dari bahasa Inggris. Operasional ya artinya operasional. Excellence itu artinya sesuatu yang perfect, sesuatu yang unggul, sesuatu yang sangat oke gitu ya. Dan itu yang harus dicapai oleh masing-masing dari tim operasional. Nah, gimana sih caranya bisa mencapai atau mendapatkan operational excellence? Ini semua adalah tentang bagaimana menciptakan sebuah sistem. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah sistem yang bisa berjalan, dan pastinya saat membuat sistem itu nggak bisa sekali buat langsung selesai. Pasti saat nanti buat sistem pertama, aduh masih ada kurangnya di sebelah mana, kita harus perbaiki lagi, dan perbaiki lagi. Nah, ciri-ciri sistem yang baik itu biasanya disebut dengan MB gitu ya, atau binatang MB itu ya, biasanya disingkat adalah MB, MMBE gitu. Jadi kalau orang-orang biasa sebut, oh sistemnya udah MB belum gitu ya. Nah, MB itu apa sih? MMBE. Yang M pertama itu adalah mudah. Apakah sistem ini sudah mudah dijalankan dengan orang-orangnya gitu ya? Kalau misalkan sistemnya masih bolak-balik, masih riwet, masih berantakan, berarti ini belum mudah nih, kayak gitu. Yang kedua, sistemnya murah. MM, yang kedua murah. Apakah cost-nya tinggi atau cost-nya sudah rendah? Kalau cost-nya masih tinggi, masih harus banyak keluarin uang gitu ya, berarti ini sistemnya belum MB nih, belum perfect, belum operational excellence berarti. Yang selanjutnya B, sistemnya sudah baik atau belum. Dan yang terakhir E, sistemnya udah efisien atau belum. Seperti tadi saya bilang, apakah sistemnya masih bolak-balik, apakah sistemnya masih berantakan, atau sistemnya sudah bagus dan cepat dan efisien. Seperti itu. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh. Kalau misalkan dulu masih pakai kereta gitu ya, masih harus bakar bahan bakar, masih keretanya lama, masih keretanya apa. Sekarang mungkin sistem sudah diperbaiki, teknologi sudah ada, sudah bisa dengan kereta listrik, sudah cepat gitu ya, nggak polusi lagi, berarti kan itu sudah MB, nggak lagi lama gitu ya, sudah lebih cepat, nggak lagi harus repot bahan-bahan bakar dibakar gitu ya. Jadi ini sudah merupakan salah satu contoh yang sudah mulai MB gitu ya. Oke, yang kedua juga ada nih, pasti udah pada tahu, ada GoPay, ada ShopeePay, ada Dana, OVO dan lain sebagainya. Kalau dulu gitu ya, mungkin masih bawa dompet tebel-tebel, cashnya masih banyak, koin berceceran di mana-mana. Kalau sekarang kehilangan dompet atau misalkan ketinggalan dompet udah bukan jadi masalah. Sekarang kemana-mana udah tinggal bawa HP aja, nggak bawa dompet nggak apa-apa, bisa tinggal scan, bahkan bisa dapat cashback gitu ya. Itu yang mungkin lebih menarik lagi. Nah, ini juga jadi salah satu yang bisa membuat lebih efisien, lebih simple, lebih murah. Nggak harus beli dompet, lebih murah dan juga lebih baik gitu ya. Jadi ini juga salah satu contoh operational excellence yang MB gitu ya. Oke, selanjutnya ini kalau yang mungkin tahu sepak bola gitu ya, sekarang ada yang namanya VAR gitu ya. Dimana kalau misalkan terjadi pelanggaran atau misalkan terjadi kejadian yang rancu gitu, ini gol atau enggak sih, pelanggaran atau enggak sih, sekarang udah ada yang namanya VAR. Ini juga membantu, ini sistem yang membantu wasit. Jadi oke, bisa dilihat dulu nih, bisa dicek dulu bener atau salah dan lain sebagainya. Ini juga salah satu operational excellence kayak gitu. Nah, bagaimana sih caranya bisa mencapai operational excellence kalau gitu? Oke, cara bisa mencapai operational excellence ada 3 kuncinya. Yang pertama adalah peralatan yang memadai atau tidak gitu ya, peralatan yang memadai atau tidak. Contoh tadi kalau misalkan kereta listrik gitu ya,
berarti kan butuh kereta listriknya nih, peralatannya harus bagus, harus misalkan relnya harus bagus dan lain sebagainya. Kalau relnya nggak ada, peralatannya nggak memadai gitu ya, ya berarti nggak akan bisa. Itu kunci pertama, peralatannya harus memadai. Yang kedua, sumber daya manusianya harus pinter dan memadai juga. Jangan sampai udah dikasih yang bagus peralatannya dan lain sebagainya, tapi sumber daya manusianya nggak bisa gitu ya untuk memakainya, nggak bisa untuk memaksimalkannya, akan jadi percuma. Yang terakhir adalah strategi dan sistemnya harus baik gitu ya. Jadi peralatan, sumber daya, dan sistem atau strateginya harus baik. Seperti itu. Itu tadi tentang operasional. Oke, yang ketiga gitu ya, dari pilar bisnis yang terpenting itu adalah marketing gitu ya. Dan marketing pastinya udah pada tahu, jadi saya nggak akan bahas terlalu dalam juga. Marketing ya tugasnya adalah dia harus memasarkan produknya, harus membuat branding dari produk yang kalian buat, harus mencari pembeli sebanyak-banyaknya gitu. Dan pastinya cara untuk marketing banyak nih. Ada public relation, ada branding, ada advertising, ada marketing, ada sales gitu ya, dan pasti masih banyak lagi seperti itu. Dan yang pilar keempat atau terakhir itu adalah finance gitu ya. Nah, finance ini banyak yang berpikir adalah oh ya udah finance sekedar menghitung uang gitu ya, atau finance sekedar dapat uang masuk, nanti beli-beli apa, catetin dan lain sebagainya. Ya udah sekedar itu finance. Padahal finance itu jauh di luar itu, masih banyak lagi nih. Finance itu iya menghitung uang, iya mencatat pemasukan pengeluaran, iya. Tapi ada satu yang biasanya penting tapi orang suka kelewatan, itu adalah financial projection atau financial mapping. Jadi seorang finance itu harus punya visi yang jauh atau harus punya logika dan perhitungan yang kuat yang jauh gitu. Jadi misalkan, oh dalam 5 tahun lagi perusahaan ini bisa menghasilkan uang berapa ya? Kita kalau misalkan mau investasi harus kemana ya? Baliknya berapa ya? Misalkan per bulannya, per tahunnya, apakah ini menguntungkan atau tidak? Nah, itu semua biasanya dihitung juga oleh orang finance gitu. Jadi finance ini juga penting gitu ya, karena dia harus menghitung uang yang masuk, keluar, mencatat dan lain sebagainya. Tapi melebihi itu harus punya visi ke depan terhadap perusahaan ini, keuangannya seperti apa sih? Apakah misalkan oh tahun depan kayaknya pandemi naik lagi, turun lagi, atau seperti apa? Berarti langkah yang harus diambil perusahaan ini tuh seperti apa? Apakah harus mengirit di tahun ini, atau misalkan bisa justru malah harus investasi karena tahun depan bakal naik, atau seperti apa? Nah, ini salah satu job desk dari finance juga. Oke, nah kurang lebih tadi beberapa yang sudah saya jelasin, ada HRD, operasional, marketing, finance gitu ya. Nah, nanti tinggal kalian sesuaikan dengan tim kalian. Baik lagi, mana yang kira-kira paling cocok dan sesuai dengan kepribadian kalian masing-masing, kayak gitu. Nah, bukan berarti kalau misalkan orang yang kreatif itu harus marketing, atau misalkan harus operasional aja atau HRD. Karena pasti di setiap bagian perlu 2 orang yang saling melengkapi. Jangan sampai kalau jadinya orang yang kreatif semua dikumpulin, jadinya iya sih kreatif, tapi akan jadinya nggak terstruktur, akan jadi berantakan, akan jadi teledor. Tapi kalau misalkan orang yang terstruktur semua, akan jadinya monoton, akan jadinya nggak kreatif dan lain sebagainya. Jadi harus bisa saling melengkapi juga, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan belajar gimana sih caranya untuk memanage sebuah tim, atau cara membagi-bagi tugasnya supaya jadi efisien dan rapi itu seperti apa sih. Aku akan perkenalkan, ada namanya teori 3 topi atau 3 head theory. Jadi ada 3 jenis topi nih. Topi yang pertama itu adalah topi operasional, head of operasional. Topi kedua adalah head of coordination atau topi koordinasi. Yang ketiga adalah head of entrepreneur, topi entrepreneur gitu ya. Masing-masing punya job desk-nya masing-masing. Head of operational ini tugasnya adalah dia yang mengerjakan operasional, mengerjakan semua pekerjaan, dan dia pokoknya terima aja nih segala sesuatu yang disuruh, dia terima kerjain. Itu untuk topi operasional. Yang kedua adalah topi coordination. Apa itu head of coordination? Tugas dia adalah satu, dia memonitoring ya, apakah berjalan dengan lancar nggak nih operasionalnya, apakah ada masalah atau enggak gitu ya. Yang kedua adalah dia berkoordinasi antar sesama topik koordinasi. Yang ketiga adalah dia juga masih melakukan beberapa kerjaan-kerjaan operasional untuk membantu tadi orang yang dengan topi operasional. Yang ketiga adalah topi entrepreneur. Nah, topi entrepreneur ini pekerjaannya dia adalah strategi maker. Dia yang membuat strategi, dia yang membuat visi-visi perusahaan, dia yang membuat ide-ide besarnya gitu ya. Dan juga dia mengkoordinasi secara keseluruhan.
Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini adalah strukturalnya ya. Strukturalnya kurang lebih seperti ini. Jadi di paling atas ada topi entrepreneur, udah gitu ada topi koordinasi, baru topi operasional di bawahnya. Nah, setiap divisi punya topi koordinasinya masing-masing gitu ya. Jadi contoh, di divisi desain topi koordinasinya siapa nih? Di divisi HRD siapa topi koordinasinya? Di divisi marketing siapa topi koordinasinya? Nah, berarti yang koordinasi antar divisi itu sih topi koordinasi. Operasional pokoknya mengerjakan aja nih. Kalau saya topi operasional dari divisi marketing, ya udah saya kerjain aja marketing. Saya topi operasional dari divisi desainnya, saya ngedesain seperti itu. Nah, ketua tim atau CEO atau pemilik perusahaan biasanya ada di topi entrepreneur. Dia bikin visi perusahaan, bikin strategi, dia buka koneksi, dia cari-cari lagi koneksi baru, cari-cari lagi klien baru. Itu tugasnya seperti itu. Nah, saya berikan contoh. Contoh nih, dari atasan gitu ya, dari topi entrepreneur bilang, guys, kita harus bikin campaign atau bikin marketing di TikTok ya. Oke, misalkan itu secara visi besar gitu ya. Nah, berarti orang-orang dari topi koordinasi sudah harus bisa bagi, oh kita mau bikin konten TikTok. Berarti misalkan saya dari tim marketing, saya bikinin dulu nih script syutingnya, saya bikin dulu script syutingnya harus seperti apa. Tim yang desain atau editor berarti udah harus tahu, oh saya berarti kebagian untuk ngeditnya misalkan, begitu ya. Saya berarti kebagian untuk ngeditnya. Tim marketing udah dapat bagian, ini udah dapat bagian. Jadi nanti saat tim koordinasi nyebarin lagi pekerjaannya ke bawah gitu ya, ke topi operasional sudah jelas. Kamu bikin judulnya ya, misalkan di tim marketing, kamu bikin judulnya ya, kamu bikin isinya mau apa, kamu bikin nih copywriting untuk captionnya nanti seperti apa. Tim desain, kamu pikirin ya fontnya mau pakai apa, kamu pikirin ya editingnya nanti kayak gimana, sound effectnya mau pakai yang apa, dan lain sebagainya. Jadi saat dari atas hanya sebuah visi besar, di bawah dipecah, dikoordinasi dipecah lagi semakin detail. Jadi pembagian tugasnya sudah jelas seperti itu. Jadi oh ya memang saya tugas bagian musik, ya udah saya cari nanti videonya cocoknya pakai musik apa. Dia bagiannya bagian tulisin caption, berarti dia bikin caption sebagus mungkin yang dia bisa, seperti itu. Jadi pembagian tugasnya jelas seperti itu. Nah, akan lebih baik lagi, alangkah lebih baiknya kalau ada tanggalan-tanggalan deadline. Misalkan tadi contoh, topi entrepreneur bilang pokoknya TikTok tanggal 15 Maret sudah harus jalan gitu ya. Nah, berarti udah nih, itu kan visi besarnya. Berarti dari topi koordinasi sudah tahu nih, oh 15 Maret sudah harus diposting ya. Berarti kayaknya seminggu sebelum saya syuting deh gitu. Nah, berarti tahu nih, oh seminggu sebelum saya syuting, berarti tim marketing konsepnya udah harus selesai dari tanggal berapa nih. Nah, itu topik koordinasi yang nentuin. Oke, kamu berarti harus selesai konsep tanggal segini ya, karena kita mau syuting tanggal segini. Kamu cari talent, kamu cari fotografer, videografernya. Jadi sudah jelas. Nanti tim dari desainer atau editor pun sudah harus tahu, oh saya tanggal 15 posting, beres syuting tanggal 10, berarti saya punya 5 hari. Ya udahlah, hari pertama kamu beresin editing ya, habis itu oper, hari kedua dioper ke tim visual effect, habis itu dioper ke tim sound misalkan. Jadi jelas masing-masing ada tanggalannya. Nah, operasional juga harus bikin tanggalan seperti itu supaya jelas, oh ya udah saya berarti mengerjakan konsep itu di tanggal sekian supaya nggak ada yang miss. Nanti dari topik koordinasi tinggal mengecek, ini udah tanggal segini nih, kamu udah beres belum? Kamu sudah beres belum? Yang atasan, yang topi entrepreneur tinggal nanti H-1 atau hari H-nya sudah posting atau belum? Cuma gambaran besar, tapi detail-detail dan lain sebagainya nggak akan miss jadinya saat sudah dibagi seperti ini. Nah, kurang lebih itu adalah cara-cara bagaimana kalian bisa mengatur atau membagi job desk dengan baik sehingga semua kerjaannya jelas, nggak berantakan, dan juga tidak ada deadline yang kelewat seperti itu. Oke, nah sekarang aku mau ngambil contoh dari sebuah perusahaan yang menurut aku ini secara HRD dan pengelolaan sumber daya manusianya paling bagus nih, yaitu adalah dari perusahaan Astra gitu ya. Pasti kalian semua pada tahu lah ya perusahaan Astra. Kenapa aku bisa bilang perusahaan Astra adalah perusahaan yang bagus secara pengelolaan sumber daya dan cara timnya gitu ya. Karena kalau misalkan kalian tahu gitu ya, di Astra itu karir path-nya gitu ya sangat jelas. Jadi, oh kalau aku masuk pertama sebagai junior gitu ya, aku tuh bisa naik loh jadi senior, aku tuh bisa naik loh jadi misalkan tinggi lagi, bisa naik lebih tinggi lagi dan lain sebagainya gitu ya. Contoh, kalau kalian tahu gitu ya, mungkin ada cerita salah satu, jadi Sapam di Astra itu dia bisa naik sampai dari Sapam bisa jadi masuk ke
office untuk kerja, bisa naik lagi jadi project manager, jadi lebih tinggi lagi, lebih petinggi lagi gitu ya. Nah, jadi ini kuncinya adalah di mana mereka tuh dikasih harapan, oh iya kalau saya kerja dengan hati serius, dengan saya kerja maksimal, saya tuh bisa naik menjadi lebih, bisa menjadi lebih, bisa menjadi lebih. Dan ini juga salah satu kuncinya, jadi mereka memiliki rasa kepemilikan gitu ya. Ini yang paling penting, di mana HRD harus bisa menanamkan rasa kepemilikan di setiap tim. Jadinya kalau misalkan setiap orang memiliki rasa kepemilikan yang tinggi, setiap orang memiliki rasa bahwa ini perusahaan atau ini project atau ini adalah punya saya nih gitu ya, semua orang jadinya mau mati-matian untuk mengembangkan atau untuk memajukan perusahaan itu. Jadi itu juga jadi salah satu misi terbesar HRD atau menjadi salah satu tanggung jawab terbesar HRD adalah menanamkan rasa kepemilikan di setiap pegawai atau di setiap anggota tim yang ada. Oke, terakhir di pitch deck ini apa sih yang harus kalian isi di bagian tim seperti itu ya. Jadi di bagian tim ini kalian harus menuliskan kira-kira kenapa sih kelompok kalian yang harus mengeksekusi project atau ide ini. Contoh, kalian punya ide misalkan menjual sebuah baju gitu ya. Kenapa harus kalian yang menjual sebuah baju ini tuh? Padahal kan orang lain juga bisa aja menjual baju atau padahal orang lain juga bisa membuat baju gitu. Kenapa? Contoh misalkan, oh karena saya dan keluarga adalah misalkan pengrajin wayang sejak SD misalkan. Jadi baju yang kita jual itu motifnya wayang dan kita yang tahu misalkan cara membuat motif-motifnya. Oh, itu menjadi kekuatan kalian juga. Jadi kenapa tim kalian sih yang harus mengeksekusi? Apa keunggulan tim kalian? Seperti itu. Nah, kalian bisa jelaskan di halaman tim kalian nanti nama-nama dulu gitu ya. Misalkan, oh saya Kenneth, saya sebagai apanya dan keunggulan apa yang saya miliki dan kenapa harus kita sih yang mengeksekusi produk atau project ini. Seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan saya tentang bagaimana cara memanage tim, tentang 4 pilar bisnis tadi dan bagaimana juga cara mendistribusi pekerjaan dalam tim, dan semoga ini bisa jadi bekal yang baik untuk kalian semua. Semangat terus untuk tim-tim yang berjuang di Run for Love dan terima kasih. Oke, ya selamat pagi atau selamat siang kapanpun teman-teman menonton video ini atau webinar ini. Selamat datang di sesi saya. Perkenalkan, nama saya Junar Rasuni. Saya seorang HR content creator di mana saya sempat bekerja sebagai HR selama kurang lebih hampir 2 tahun, satu setengah tahun sampai 2 tahun. Kemudian saat ini saya bekerja sebagai HR content creator atau digital content specialist di salah satu perusahaan startup yaitu Habis Kerja. Nah, di sesi kali ini saya akan sharing tentang gimana sih cara menyusun atau merancang rencana karir untuk masa depan karir teman-teman yang lebih baik gitu ya. Jadi gimana sih caranya nanti teman-teman punya planning ke depannya, karirnya mau seperti apa dan apa yang harus dipersiapkan dan goal teman-teman apa. Itu juga butuh untuk memahaminya gitu ya. Jadi saya langsung share screen aja, saya izin untuk share screen. Oke, jadi saya akan bahas building career strategy in the digital era gitu ya. Jadi gimana sih cara merancang atau membangun sebuah strategi karir di masa yang serba online ini atau serba digital ini gitu ya. Jadi apa sih yang harus di-adjust, apa yang harus diperbaiki, di-improve dan disesuaikan lagi ke depannya. Oke, pertama-tama saya memperkenalkan diri saya dulu gitu ya. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Udah kenal juga belum tentu sayang gitu kan. Nama lengkap saya adalah Junar Rasuni. Saya sempat magang sebelum saya lulus kuliah. Saya sempat magang sebagai HR intern di salah satu perusahaan korporat yaitu FPS Group. Saya magang kurang lebih 3-4 bulan. Kemudian saya melanjutkan tugas akhir saya di Fakultas Psikologi di salah satu universitas swasta yaitu Universitas Pelita Harapan, dan setelah itu saya lulus sebagai sarjana psikologi gitu. Setelah saya lulus saya mendapatkan pekerjaan atau apply kerja juga mendapatkan pekerjaan gitu ya. Mendapatkan pekerjaan sebagai full time HRGA di salah satu perusahaan startup yaitu SF Group. Itu ini terletak di Tangerang lebih tepatnya ya Alam Sutra gitu ya. Setelah itu saya pindah sebagai digital content specialist. Oke, pertama-tama sebelum kita masuk ke yang lebih detailnya adalah kita masuk ke persiapan masuk ke dunia kerja gitu ya. Ada 3 poin di sini yang teman-teman perlu perhatikan. Yang pertama adalah ketika teman-teman mau masuk ke dunia kerja, teman-teman harus bisa aktif di berbagai kegiatan atau aktivitas selama masih kuliah. Jadi selagi teman-teman masih kuliah, masih mahasiswa gitu ya, manfaatkanlah waktu dan tenaga teman-teman untuk bisa beraktivitas di aktivitas lain selain kuliah gitu. Jadi nggak cuma kuliah pulang doang, tapi coba teman-teman fokus untuk aktif gitu ya, fokus dan aktif mencari informasi tentang kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang memang bisa mengembangkan skill teman-teman, entah itu hard skill ataupun soft skill gitu. Jadi teman-teman harus aktif gitu ya. Misalkan kalau yang lanjut ke poin kedua ya, berkaitan dengan poin yang nomor 2 gitu. Misalkan teman-teman ada info magang atau organisasi, volunteer, part time, freelance. Nah itu kan
bisa dijadikan pengalaman gitu ya pada saat teman-teman bikin CV nanti. Jadi teman-teman bisa untuk merancangnya atau mendapatkan pengalaman-pengalaman tersebut jauh sebelum teman-teman lulus kuliah. Pada saat teman-teman masih menjadi mahasiswa gitu atau masih kuliah. Jadi teman-teman bisa cari tuh info magang atau ikut organisasi, entah itu dari kampus atau dari luar kampus. Dan sama untuk magang itu nggak harus selalu tunggu ada programnya dari kampus teman-teman atau dari universitas teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak ada program magang di kampus teman-teman tetap bisa cari magang itu di luar dari kampus teman-teman kayak gitu. Jadi bisa ikut magang, bisa ikut organisasi, volunteer, part time, freelance gitu ya. Atau misalnya ada event-event gitu ya, terus teman-teman daftar jadi panitia atau jadi dokumentasi segala macam, itu juga bisa dijadikan pengalaman. Jadi apapun opportunity-nya, apapun kesempatannya gitu, ambil aja nggak apa-apa selama itu bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa mengasah skill teman-teman, itu adalah suatu kesempatan yang baik, yang worth it untuk dicoba. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah rajin mengembangkan skill gitu ya. Jadi poin 1 sampai poin 3 ini sebenarnya saling berkaitan gitu. Rajin mengembangkan skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja, khususnya di posisi pekerjaan yang akan dilamar nanti gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih gitu ya, saya nanti kerja atau magang mau di posisi apa gitu. Setidaknya tahu posisinya dulu gitu. Masalah nanti misalkan beneran mau berkarir di situ atau enggak, ya itu mungkin bisa dipikirkan lagi nanti. Tapi untuk sekarang coba pikirkan dulu gitu, posisi pekerjaan apa yang mau saya lamar nanti atau yang mau saya apply nanti gitu. Jadi kalau teman-teman udah tahu posisi pekerjaannya apa, teman-teman udah bisa tahu nih skill apa yang memang harus dikembangkan, harus di-upgrade, harus diasah gitu, entah itu hard skill ataupun soft skill gitu. Jadi teman-teman harus bisa tahu itu supaya nanti ketika teman-teman ikut magang, organisasi ataupun aktivitas lainnya gitu, tahu nih skill apa yang butuh diasah gitu. Jadi teman-teman udah ada gambarannya lah, oh posisi pekerjaan ini butuhnya hard skill ini, soft skill ini kayak gitu. Nah kemudian ini adalah tips apply kerja untuk teman-teman yang masih fresh graduate gitu. Ada 3 poin yang teman-teman perlu perhatikan di sini. Yang pertama yaitu tentukan posisi pekerjaan yang kamu mau apply. Jadi teman-teman perlu tahu nih, yang tadi saya sempat jelasin sedikit gitu ya, posisi pekerjaan apa yang teman-teman mau apply, mau lamar gitu kan. Dari sekian banyak posisi pekerjaan pasti ada kan minimal satu lah yang teman-teman tertarik dan memang passion juga, dan memang mau coba belajar gitu gimana sih rasanya bekerja di posisi ini. Nah teman-teman pilih satu aja gitu, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti bingung mau apply-nya ke posisi apa kayak gitu. Sama kayak kita milih jurusan kuliah kan, jadi kalau milih jurusan kuliah kan ya oke lah, mungkin ada double degree gitu, tapi rata-rata ya kita pilihnya satu atau enggak dua gitu. Dua juga jarang, rata-rata sih satu gitu kan. Sama dengan bekerja gitu. Kemudian yang kedua adalah pikirkan dan buat rencana untuk tujuan karir di masa yang akan datang. Jadi kalau teman-teman udah tahu nih, misalnya mau berkarir atau bekerja di digital marketing gitu ya. Digital marketing ini karirnya seperti apa? Jenjang karirnya seperti apa? Apakah teman-teman cukup sampai level staff aja, sampai level junior aja, atau misalkan mau sampai level senior atau bahkan manajer atau direktur dan segala macam? Itu teman-teman harus bikin rencananya, planning dulu nih ke depannya mau seperti apa kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah hindari apply ke semua posisi pekerjaan dan ke semua perusahaan. Itu artinya bukan berarti kalau teman-teman apply ke satu posisi atau apply ke satu perusahaan gitu ya terus diam gitu aja, nggak apply lagi ke tempat lain, bukan begitu. Tapi maksudnya adalah ketika teman-teman mau apply ke satu posisi pekerjaan, dibaca dulu dan dipahami dulu persyaratan kerjanya apa aja, deskripsi pekerjaannya apa aja, kira-kira nanti kalau saya apply ke posisi ini saya bisa ngerjain kerjanya apa enggak gitu. Karena kalau teman-teman apply ke semua posisi pekerjaan, teman-teman nggak tahu, nggak yakin saya bisa apa enggak, yang penting asal ada lowongan udah apply aja. Nah itu kacau itu ya, itu gawat, karena teman-teman bisa menutupi kesempatan, bukan menutupi kesempatan, tapi teman-teman bisa menutupi kesempatan sih, teman-teman bisa menutupi kesempatan untuk orang yang sebenarnya kompeten gitu. Jadi kayak misalkan si A kompeten gitu ya, tapi karena ketutup lamarnya mungkin ketutup sama lamaran-lamaran yang sebenarnya cuma asal-asalan apply. Nah itu kan kasihan yang sebenarnya orang yang benar-benar berpotensi untuk bekerja di posisi itu. Jadi coba pahami dulu, baca dulu baik-baik posisi pekerjaannya, deskripsi pekerjaannya apa saja, dan persyaratan kerjanya kira-kira saya bisa memenuhinya apa enggak. Kalau nggak bisa, cari atau apply ke posisi pekerjaan yang lain, jangan dipaksain gitu ya. Itu untuk poin nomor 3. Kemudian setelah tadi tips untuk apply kerja gitu ya, sekarang kita gimana sih cara membuat rencana karir gitu. Ada 3 poin yang teman-teman perlu perhatikan di sini. Yang pertama adalah posisi pekerjaan apa yang sesuai dengan kemampuan dan passion gitu. Oke, teman-teman passion di digital marketing misalkan, tapi teman-teman nggak ngerti digital marketing apa, ya jangan apply dulu gitu. Caranya apa? Ya upgrade skill dulu gitu ya, belajar dulu, asah dulu skillnya kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman ngerti nih ya kan digital marketing kayak apa gitu ya, udah ngerti, udah ada ilmunya tapi nggak passion gimana, ya teman-teman bisa coba dulu gitu ya, karena passion itu akan berubah seiring berjalannya waktu gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman cuma mengandalkan gua nggak passion gitu ya, tapi sebenarnya gua ada ilmunya, sayang banget ilmunya gitu. Karena kalau ngomong
ngomongin kerja sesuai passion itu kadang hidup tidak sesuai realita gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus terkadang ya ada sedikit pengorbanan lah ya, karena ya kan kita hidup harus ada pekerjaan juga gitu ya, harus ada sesuatu yang bisa menghasilkan secara finansial gitu. Jadi teman-teman perlu perhatikan juga, oke nggak passion nggak apa-apa, tapi setidaknya teman-teman nggak benci-benci banget gitu kan sama kerjaannya, sama teman-teman bisa mengerjakannya dan nggak benci-benci banget, ya kenapa nggak dicoba, itu kan opportunity gitu. Tapi kalau memang teman-teman sesuai dengan passion dan sesuai dengan kemampuan, memang lebih bagus lagi kayak gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jenjang karir seperti apa yang ingin dicapai di masa depan gitu. Jadi teman-teman yang tadi saya juga sempat singgung gitu ya, apakah cukup cuma sampai level staff atau harus sampai level manager, direktur, senior, atau apapun itu, teman-teman harus planning nih rencana karir seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga adalah ilmu atau pengetahuan apa yang ingin kamu pelajari. Jadi teman-teman tuh harus tahu gitu ya, setelah apply di posisi ini, ilmu apa yang ingin dipelajari. Misalkan digital marketing gitu ya, kita balik lagi digital marketing kan itu ilmunya luas gitu ya, pengetahuannya luas banget. Oke, teman-teman mau belajar digital marketing, tapi apa yang mau dipelajari? Apakah itu content marketing, atau misalkan copywriting, content writing, atau graphic design, atau misalkan cara beriklan gitu ya, cara pasang ads kayak gitu. Itu kan ilmunya luas banget digital marketing gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu spesifiknya. Digital marketing teman-teman mau belajar apa, atau graphic design teman-teman mau belajar apa? Apakah mau belajar Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator atau semuanya, atau mungkin software-software yang lain juga. Itu teman-teman harus paham gitu sebelum mulai apply kerja gitu, karena nanti itu di interview akan ditanyakan. Nah terus kalau misalkan belum ada kemampuannya, belum paham, belum ada skillnya gitu ya, merasa gue ini orangnya nggak bisa apa-apa gitu kan, ya jangan apply kerja dulu, tapi coba untuk mengasah skill dulu. Cara asah skillnya gimana? Ya pastinya yang biasa adalah hard skill dan juga soft skill. Nah skill yang harus dilatih itu ada lebih detail lagi untuk hard skill sama soft skillnya gitu ya. Kalau hard skill ya itu adalah skill yang berkaitan dengan posisi pekerjaan gitu, atau yang sifatnya teknis, yang sifatnya technical banget gitu, yang kalau kerja tuh harus pakai software, website atau aplikasi atau teknologi intinya gitu. Contohnya apa? Adobe Photoshop untuk graphic design, rekrutmen untuk HRD kayak gitu. Rekrutmen juga kadang ada yang pakai website gitu kan, website, aplikasi. Nah itu juga technical banget tuh HRD kayak gitu. Atau misalkan Microsoft Excel untuk admin atau spreadsheet kayak gitu. Itu contohnya hard skill. Jadi teman-teman bisa fokus ke situ, tergantung posisi pekerjaannya apa dulu kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah soft skill. Soft skillnya sifatnya masih juga berkaitan dengan posisi pekerjaan, tapi sifatnya non teknis atau non technical gitu ya. Contohnya public speaking untuk orang-orang marketing gitu kan, atau misalkan negosiasi untuk ya tim marketing juga bisa gitu ya, teamwork, creative thinking, analytical thinking. Kalau misalnya teman-teman passion di dunia sosmed atau di dunia ya sosmed ya yang paling mendekati analytical thinking, misalkan sosmed atau marketing, itu kan analytical thinkingnya harus bagus banget gitu. Jadi itu soft skill yang diasah, yang dilatih. Nah kemudian baru setelah itu mulai dari tahap pertama dulu, yaitu apply magang gitu. Jadi ada 4 poin yang teman-teman bisa perhatikan di sini. Apply magang bisa dimulai dari sejak teman-teman masih kuliah. Ingat ya, tidak harus selalu membawa nama universitas. Dalam arti teman-teman nggak perlu nunggu sampai ada program magang di universitas teman-teman. Kalau teman-teman mau magang tanpa membawa nama universitas, tanpa tunggu ada program dari universitas, itu bisa banget, boleh banget ya. Cuma bedanya adalah ketika teman-teman magangnya itu tidak membawa nama universitas atau tidak dari program universitas, ya teman-teman harus usaha sendiri gitu ya, cari info sendiri, terus misalkan tanya-tanya ke teman sendiri gitu ya, atau lihat pengumuman gitu ya, atau misalkan cari di internet atau di medsos. Jadi teman-teman harus aktif sendiri, inisiatif sendiri buat cari informasinya, semua informasi yang dibutuhkan, dan bikin CV teman-teman sebagus dan semenarik mungkin gitu. Tapi kalau misalnya memang ada program dari universitasnya, ya kemungkinan sih akan dibantu gitu, jadi lebih mudah lah untuk ada aksesnya kayak gitu. Bedanya cuma itu doang gitu, tapi selebihnya semua teman-teman bisa apply magang sejak masih kuliah, walaupun gak ada program magangnya dari kampus teman-teman kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah apply magang di posisi yang sesuai dengan minat dan passion. Ya teman-teman harus ngerti gitu ya, kalau magang ya pastinya harus suka dengan bidangnya, harus minat gitu. Kalau misalkan nggak suka-suka banget, ya minimal paham lah gitu ya, paham ilmunya baik secara teori ataupun secara praktek kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah belajar banyak ilmu baru dan dapatkan pengalaman berkarya selama magang. Jadi teman-teman harus ngerti bahwa kalau sekalipun magang atau internshipnya itu mungkin unpaid gitu ya, unpaid atau tidak digaji gitu ya, mungkin nggak ada uang makan, nggak ada uang transportasi itu, terus teman-teman berpikir gitu ya, waduh rugi dong gua nggak ada uang makan atau nggak ada uang transportasi. Sebenarnya sih kalau magang mayoritas ada ya yang namanya uang makan atau uang transportasi, tapi sekalipun nggak ada dan teman-teman melihat ada peluang ilmu baru gitu ya yang bisa dipelajari atau pengalaman yang bisa dipelajari, ambil aja nggak apa-apa, karena teman-teman belum begitu banyak gitu ya pengalamannya. Kecuali teman-teman sudah berpengalaman, ya silakan menuntut gaji ini, uang itu, ya silakan. Tapi kalau teman-teman masih fresh graduate adalah apalagi masih kuliah, belum terlalu banyak pengalamannya, ya siapa yang mau ngasih kita gaji gitu ya, atau uang atas 1
atas hasil kerja kita gitu ya. Jadi itu teman-teman perlu perhatikan. Jadi kalau memang belum berpengalaman ya ambil aja dulu opportunity-nya kalau memang teman-teman merasa itu opportunity yang menarik, yang bagus kayak gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah bisa menjalin relasi yang baik dengan rekan dan atasan. Artinya ini teman-teman bisa menjaga relasi lah, hubungan yang baik gitu. Jadi punya hubungan yang baik, bisa ngobrol bareng, bisa sharing bareng gitu ya. Kan kalau kerja ya nggak selamanya, atau kerja atau magang kan nggak selamanya kalau datang ke kantor terus yang diomongin kerjaan mulu gitu kan, tapi pasti ada sesuatu yang bisa diobrolin juga lah di luar kerjaan kayak gitu. Nah itu teman-teman bisa menjalin relasi yang lebih baik lagi gitu. Nah ini persiapan untuk apply kerja full time kalau teman-teman sudah lolos atau sudah selesai dari magang. Ada 3 poin di sini. Yang pertama itu bikin CV yang sesuai dengan posisi yang dilamar gitu. Jadi kalau misalnya magangnya graphic design gitu ya, berarti nanti full time-nya ya graphic design juga. Bukan berarti nggak boleh posisi yang beda, boleh aja, cuma akan lebih mudah kalau full time-nya posisinya itu sama dengan magang gitu. Jadi nggak terlalu dipersulit juga karena nanti nggak bakal ditanya juga kayak misalkan kok magangnya posisinya ini sekarang full time jadi beda, itu kan jadi dipersulit lagi. Dan teman-teman bisa ya bukan dipersulit juga sih, tapi maksudnya lebih challenging lah, lebih menantang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa mencantumkan pengalaman dan skill yang didapatkan selama magang ya, karena sudah sesuai dengan posisi yang dilamar berarti ya pengalaman dan skillnya pun akan sesuai gitu ya dengan nanti kerja full time. Jadi teman-teman bisa mencantumkan pengalaman dan skill yang dipelajari dan yang didapatkan selama magang kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah apply pekerjaan full time yang sesuai dengan pengalaman dan skill yang kamu miliki. Ini pasti ya teman-teman, karena bukannya nggak boleh sekali lagi gitu ya, tapi ini akan lebih mempercepat atau mempermudah teman-teman gitu. Jadi teman-teman nggak merasa seperti kayaknya gue dipersulit gitu, padahal sebenarnya bukan dipersulit juga sih, tapi lebih kayak ditantang aja. Cuma kalau teman-teman sesuai gitu ya, magangnya posisi A terus full time-nya posisi A juga, itu teman-teman bisa lebih menceritakan banyak hal atau banyak ilmu, menjelaskan banyak ilmu yang dipelajari pada saat magang, sehingga nanti itu bisa menjadi kontribusi pada saat apply kerja full time sebagai modal hal yang atau pengalaman atau skill yang bisa dijual kepada perusahaan nanti ketika apply full time kayak gitu. Nah terus kita masuk ke personal branding. Untuk personal branding ini penting buat teman-teman yang masih mau cari kerja atau mau upgrade karirnya kayak gitu. Dan ada 4 poin. Yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas. Jadi kalau misalnya teman-teman punya personal branding yang kuat gitu ya, misalnya teman-teman sering sharing tentang pengalaman kuliahnya atau pengalaman magang di LinkedIn terutama ya, di LinkedIn itu bisa meningkatkan kredibilitas teman-teman. Apa sih itu kredibilitas? Kredibilitas itu adalah seberapa jauh orang itu percaya sama teman-teman. Misalkan teman-teman punya skill graphic design gitu ya, terus teman-teman sharing, oh ini hasil karya saya, hasil karya desain saya, itu meningkatkan kredibilitas. Jadi orang tuh percaya, oh ternyata teman-teman itu memang ahli di bidang graphic design. Itu namanya kredibilitas. Jadi seberapa jauh orang percaya sama kemampuan teman-teman, itu namanya kredibilitas gitu. Jadi kalau teman-teman memang ahli di bidang graphic design kan nggak mungkin cuma ngomong doang gitu kan, kayak gue ahli, gue bisa ngedesain ini, desain itu, tapi mana hasil karyanya, mana portofolionya. Nah itu caranya adalah teman-teman bisa membagikan atau sharing hasil karya teman-teman, hasil kerja teman-teman di sosial media seperti LinkedIn. Nah itu namanya personal branding. Jadi membangun namanya teman-teman sebagai graphic designer kayak gitu, dan itu meningkatkan kepercayaan orang atau kredibilitas teman-teman sebagai seorang graphic design kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah mendatangkan peluang kerja yang lebih baik. Kalau misalnya teman-teman sudah dipercaya, kredibilitasnya sudah bagus, personal brandingnya sudah kuat gitu, sudah kuat dikenal sebagai seorang graphic designer, akan mendatangkan peluang kerja yang lebih baik. Nggak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman ditawari pekerjaan atau kesempatan untuk bekerja atau kesempatan untuk berkarir dengan lebih baik lagi. Misalkan kalau teman-teman graphic designer gitu tadi, bisa aja ditawarin gitu ya, gue ada project ini, boleh nggak bantuin gue desain gitu, nanti gue bayar kayak gitu. Nah itu kan bisa aja terjadi kalau misalkan memang orang sudah percaya, kredibilitas teman-teman sudah kuat, personal branding teman-teman juga sudah kuat gitu. Jadi itu bisa mendatangkan peluang kerja atau mungkin ditawarin buat kerja di startup atau company yang lain kayak gitu. Itu mungkin saja. Kemudian yang ketiga adalah membangun percaya diri. Ini sudah pasti gitu ya. Kalau teman-teman dipercaya sama banyak orang, siapa sih yang nggak percaya sama dirinya sendiri? Orang lain aja percaya sama kita, masa kita nggak percaya sama diri kita sendiri? Kalau orang lain udah percaya, kita bisa menjadi seorang graphic designer yang hebat, bisa mendesain suatu produk atau postingan gitu, postingan sosial media dengan sangat bagus, dengan sangat berkualitas, ya pasti kita lebih percaya diri lagi dong, karena orang aja mengakui bahwa kita tuh desainnya bagus gitu. Ya pasti kita juga lebih percaya diri gitu kan ketika bekerja sebagai seorang graphic design, jadi lebih percaya diri lagi gitu. Kemudian keempat adalah menjalin relasi yang lebih baik dengan orang lain. Jadi kalau teman-teman sering dapat job freelance, kalau graphic designer kan freelance banyak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sering dapat pekerjaan freelance atau project freelance gitu ya, terus ternyata teman-teman banyak berinteraksi kan dengan orang lain, dengan klien atau dengan perusahaan-perusahaan, dengan brand-brand. Nah itu bisa menjalin relasi yang lebih baik lagi gitu dengan orang lain. Jadi teman-teman nggak perlu takut lah
koneksinya sedikit karena teman-teman sudah sering ketemu orang juga tuh, menjalin relasi dengan orang lain kayak gitu. Nah, ini tips membangun personal branding ada 4 yang teman-teman perlu perhatikan di sini adalah yang pertama adalah teman-teman harus bisa mengelola platform media sosial secara profesional. Sejauh ini media sosial yang paling profesional menurut saya adalah LinkedIn gitu ya. Bukan berarti yang lain gak profesional, tapi LinkedIn adalah media sosial atau platform yang paling profesional karena memang itu ditujukan untuk pekerjaan atau karir kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mengelola platform LinkedIn teman-teman dengan profesional, dengan formal juga pastinya, dengan sesuatu yang menarik gitu ya bagi para brand atau para perusahaan kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fokus ke satu topik dan satu target yang spesifik. Maksudnya kalau misalnya teman-teman udah tentu nih, gue mau berkarir atau bekerja sebagai graphic designer, berarti topik yang di sharing di sosmed LinkedIn itu adalah ya tentang graphic design gitu. Jadi misalkan sharing tentang ilmu desain lewat Photoshop gitu, pakai Photoshop kayak gitu. Apa sih tools-tools yang perlu diperhatikan pada saat kita ngedesain pakai Adobe Photoshop nih gitu. Nah, itu adalah topiknya satu aja. Kalau mau bekerja sebagai graphic design ya sharingnya tentang graphic design dan satu target yang spesifik, karena teman-teman sharing tentang graphic design berarti targetnya siapa? Ya, targetnya adalah orang-orang yang suka dengan desain gitu, atau misalnya perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan jasa desain kayak gitu. Jadi itu satu target yang spesifik gitu. Jadi semuanya tentang desain gitu. Jadi kalau graphic design ya carilah orang yang memang tertarik dengan desain dan memang butuh jasa desain kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah menjadi diri yang autentik. Dalam arti teman-teman nggak perlu meniru siapapun gitu ya. Oke lah, teman-teman punya inspirasi gitu, atau misalnya punya inspirator atau public figure gitu, atau misalnya role model gitu, itu silakan, tapi tidak perlu menjadi 100% sama seperti dia gitu. Jadi teman-teman bisa cari jati diri teman-teman sendiri, cara gaya bicara teman-teman, atau misalkan gaya teman-teman menjelaskan di suatu konten, entah itu konten tulisan atau konten video, teman-teman bisa menjadi diri sendiri gitu. Menjadi diri yang autentik itu artinya menjadi diri sendiri tanpa meniru sama persis seperti orang lain kayak gitu. Jadi inspirasi boleh, tapi jangan meniru 100% juga gitu. Jadilah diri yang apa adanya kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah ciptakan pengaruh yang positif. Dalam arti ketika teman-teman membangun personal branding, sharing konten, ya gunakanlah bahasa-bahasa yang positif gitu. Jangan menyinggung pihak-pihak tertentu gitu. Jadi kita tetap harus bisa menjalin relasi yang baik dan sharing konten yang bermanfaat buat orang lain. Gak cuma buat diri sendiri tapi juga buat orang lain kayak gitu. Nah, ini pentingnya LinkedIn untuk karir. Jadi ada 3 teman-teman perhatikan di sini, yaitu yang pertama adalah sarana personal branding. Jadi teman-teman bisa dikenal oleh para pekerja yang profesional gitu ya, dengan highlight skill dan pengalaman. Jadi teman-teman bisa bikin highlightnya tuh skill apa saja yang teman-teman kuasai, hard skill dan juga soft skill, dan pengalaman apa yang teman-teman miliki selama ini. Kemudian yang kedua adalah untuk riset perusahaan. Jadi LinkedIn itu bisa teman-teman jadikan tools gitu ya, atau alat untuk melakukan riset tentang perusahaan. Jadi mencari tahu informasi seputar perusahaan impian teman-teman, atau mempelajari company profile-nya yang teman-teman mau lamar gitu ya, atau yang teman-teman mau ajak kerja sama kayak gitu. Jadi bisa cari tahu nih perusahaan impian saya atau company profile-nya seperti apa sih perusahaan yang saya mau ajak kerja sama misalkan kayak gitu. Jadi supaya nggak kena penipuan juga lah ya. Jadi teman-teman tahu gitu company itu budaya kerjanya seperti apa sih, terus apa yang dijual kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah menambah koneksi dengan orang-orang profesional dan berpengalaman, terutama para recruiter atau HR gitu. Jadi kalau teman-teman lagi cari pekerjaan atau cari magang ya kontaklah atau menambahkan koneksi di LinkedIn kan bisa ya. Jadi menambahkan koneksi di LinkedIn terutama ke para recruiter atau para HR di perusahaan-perusahaan tertentu gitu. Jadi teman-teman pada saat mau cari lowongan tinggal chat aja gitu, private chat, personal chat ke recruiternya atau ke HR-nya, tanya ada lowongan apa gitu yang bisa saya apply. Kalau nggak sesuai ya di apply, kalau nggak sesuai ya coba cari perusahaan yang lain kayak gitu. Nah, ini tips membuat profil LinkedIn yang menarik ada 3 gitu. Yang pertama yaitu bikin headline dan summary yang profesional. Ini simple aja gitu. Contoh headline yang menarik tuh kayak gini, talent acquisition specialist gitu, atau digital marketing expert dan lain-lain. Kalau summary itu lebih ke mendeskripsikan atau menjelaskan kemampuan atau keahlian teman-teman. Jadi hard skill dan soft skill teman-teman tuh apa sih yang dikuasai, yang memang juga sesuai dengan pekerjaan yang mau dituju gitu ya. Misalkan kalau digital marketing expert, apa sih hard skillnya? Oh, bisa bikin iklan, bisa copywriting dan segala macam kayak gitu. Kemudian kedua adalah isi kolom pengalaman. Jadi cantumin nama perusahaannya, tempat teman-teman bekerja, entah itu sekarang atau yang udah lewat, terus jabarkan atau jelasin tugas dan tanggung jawabnya apa saja gitu. Apa saja di tugas dan tanggung jawabnya, terus goalnya seperti apa, atau target dari pekerjaan seperti apa, dan jabatan teman-teman. Misalnya tadi ini kalau jabatan misalnya junior digital marketing atau senior digital marketing kayak gitu. Jadi itu adalah jabatannya atau jenjang karirnya. Kemudian yang ketiga adalah isi bagian pencapaian atau prestasi. Jadi jelasin apa yang sudah pernah dicapai di dunia kerja atau di dunia karir. Ini pencapaian atau prestasi ini nggak perlu yang heboh-heboh. Sesimpel teman-teman misalkan pernah jadi ketua organisasi, itu juga jatuhnya prestasi juga gitu. Atau misalkan pernah menyelenggarakan suatu acara bareng tim dan ternyata acaranya itu acara yang cukup besar
dan itu berhasil gitu ya, itu juga termasuk prestasi kayak gitu. Terus sesimpel teman-teman menang lomba, menang kompetisi, itu juga adalah prestasi atau pencapaian yang bisa dimasukin di profil LinkedIn juga gitu. Oke, itu aja dari saya. Mungkin sekian untuk topik pembawaan materi hari ini. Ini adalah sosial media saya untuk Instagram, TikTok, dan LinkedIn. Teman-teman bisa kunjungi medsos saya, dan misalnya tanya-tanya atau ngobrol-ngobrol juga silakan. Saran saya sih di Instagram aja biar enak juga nanti ngobrolnya gitu ya. Oke, sekian, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat untuk membangun karirnya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.